Thayyib, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Dr. Hernanelis, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ratu Balkis dengan NIM 2112100119 dari kelas PI 4A, akan memaparkan materi mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kuren yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama pada bidang atletik, yakni pada masa Yunani kuno di Yunani. Kurikulum pada awalnya merupakan sebuah rencana yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa atau muridnya. Kata kurikulum pertama kali diucapkan di Indonesia pada tahun 1968, yaitu pada saat pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan kalangan intelektual saja yang memang mendalami ilmu atau kajian dalam bidang kurikulum ini. Sebenarnya pengertian kurikulum berbeda dengan berbagai perspektif analisis dari satu pakar dengan pakar yang lainnya. Hal ini menurut penulis wajar saja, karena keberadaan kurikulum selalu tumbuh sepanjang masa mengikuti perubahan zaman dan perbedaan konsepsi bagi setiap ahli pendidikan. Hilda Taba juga memandang bahwa kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam suatu masyarakat. Pemikiran dari Hilda Taba ini lebih modern. Mengapa? Karena masa kurikulum terus mengalami pembaharuan dalam skala progresi. Selain anak didik memahami konsep keilmuan yang didapat dari pentransferan ilmu oleh guru, namun Hilda memandang seorang anak didik harus berkecimpung atau harus beradaptasi dalam dunia masyarakat. Agar apa? Agar ilmu yang didapat dari pentransferan oleh guru ini dibawa dalam dunia masyarakat untuk diaplikasikan atau diimplementasikan. Nah, kurikulum ini juga sebagai suatu kegiatan atau aktivitas, memandang bahwa kurikulum merupakan segala aktivitas guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nasution juga menyatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajar. Pendapat ini mengungkapkan bahwa sebelum kurikulum itu dilaksanakan, mesti terlebih dahulu dirancang supaya proses pembelajaran yang dilaksanakan ini dapat dilaksanakan secara sistematis. Terkait hasil rancangan yang dibuat tetap dilakukan atas bimbingan dari sekolah, yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan dibuat oleh staf pengajarnya yang sebelum dilaksanakan perlu diperhatikan dan dikoreksi oleh pihak sekolah. Menurut Beham, sebagaimana dikutip oleh Nana Syahudin, kurikulum yakni adalah sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem
sebagai suatu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan. Adanya perbedaan dari makna kurikulum yang satu dengan makna kurikulum yang lainnya, maka Hamid Hasan mengungkapkan terkait konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori dan penelitian. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dan kurikulum sebagai suatu ide. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari suatu kurikulum tertulis. Kemudian yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari tercapainya. Kemudian ada pengertian pengembangan kurikulum. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, sebagaimana dipahami oleh Umar Hamalik, bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri siswa tersebut. Kemudian pengembangan kurikulum ini tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan juga berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian lain yang dianggap penting. Kemudian selanjutnya ada pengertian pembelajaran abad ke-21. Abad ke-21 ini dicirikan oleh berkembangnya informasi secara digital. Masyarakat masih terkoneksi satu dengan lainnya. Hal inilah yang dikatakan oleh banyak orang dengan revolusi industri, terutama industri informasi. Era digital telah mewarnai kehidupan manusia di abad ke-21 ini. Nah, pembelajaran di abad ke-21 ini harus dapat mempersiapkan generasi manusia Indonesia yang menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pembelajaran abad 21 ini sebenarnya adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat agraris, selanjutnya ke masyarakat industri, dan sekarang bergeser ke arah masyarakat informatif. Kemudian masyarakat informatif ini ditandai dengan berkembangnya digitalisasi. Dari tahun 1960 sampai sekarang telah berkembang dengan pesat penggunaan, yakni komputer, internet, kemudian handphone. Nah, masyarakat ini telah berubah dari masyarakat offline menjadi masyarakat online. Sebagai catatan, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2015 ada sebanyak 88,1 juta orang, telah meningkat menjadi sebanyak 132,5 juta orang. Oleh karena itu, perkembangan digitalisasi yang semakin pesat di masyarakat, mau tidak mau pembelajaran di sekolah Indonesia pun harus mengikuti perkembangan tersebut. Kemudian selanjutnya yakni keterkaitan ketiganya, keterkaitan antara kurikulum, kemudian pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran. Kurikulum memiliki kaitannya yang sangat erat dengan pembelajaran. Mengapa hal ini? Dikarenakan kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan proses pembelajaran sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dengan program kurikuler yang sudah ditetapkan, lembaga pendidikan dapat menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa yang untuk berkembang. Jadi itulah sebabnya kurikulum ini disusun sedemikian rupa, yang sangat disusun sedemikian rupa yang memungkinkan siswa ini melakukan beraneka ragam proses pembelajaran. Kemudian kurikulum dan pembelajaran juga mempunyai kedudukan yang sangat sentral atau artinya yang sangat penting. Mengapa di dalam pendidikan? Karena kurikulum ini sebagai bahan tertulis atau program pendidikan ideal, atau bisa juga disebut ideal kurikulum, dengan lebih menekankan atau mengedepankan pada operasional proses pembelajaran, yakni real kurikulum.
Kemudian kurikulum juga berhubungan dengan isi atau materi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan cara mempelajarinya. Jadi tanpa kurikulum sebagai rencana, maka kurikulum itu tidak akan memiliki arti apa-apa. Jadi kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Jadi kurikulum ini mengarahkan segala bentuk aktivitas pembelajaran demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum dan pembelajaran adalah syarat mutlak dalam rangkaian kegiatan aktivitas lembaga pendidikan. Dalam hal inilah terlihat bahwa kedudukan antara kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran ini sangat sentral atau sangat penting dalam terlaksananya tujuan pendidikan. Sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Dikarenakan di dalam kurikulum ini berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai sumber pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran bidang studi bagi lembaga pendidikan. Peran dan kemudian selanjutnya ada peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum ini memiliki 3 peran, yakni peran konservatif, kemudian peran kreatif, dan terakhir peran kritis atau evaluatif. Menurut Hamalik, yang pertama, peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif ini dalam kurikulum memiliki arti yang betul-betul penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum juga berperan menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Kemudian yang kedua ada peran kreatif. Dalam peran kreatif ini, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa atau peserta didik untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Agar apa? Agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Kemudian yang terakhir ada peran kritis dan evaluatif. Di dalam kurikulum peran ini adalah untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya mana yang harus dimiliki oleh anak didik atau peserta didik. Jadi dalam rangka inilah peranan kritis dan evaluatif ini di dalam kurikulum sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Kemudian selanjutnya masih dengan peran dan fungsi kurikulum. Menurut Michener, pada tahun 1990, kurikulum memiliki 4 fungsi, yakni yang pertama, fungsi pendidikan umum atau Common and General Education, yaitu fungsi kurikulum ini untuk mempersiapkan peserta didik atau siswa agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kemudian yang kedua ada suplementasi atau supplementation. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, kemudian perbedaan minat, kemudian perbedaan bakat. Nah, kurikulum ini sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut. Kemudian yang ketiga ada eksplorasi atau exploration. Fungsi eksplorasi ini memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa atau peserta didik diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian yang keempat, ada keahlian atau specialization, yakni kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Kemudian masih dengan materi mengenai peran dan fungsi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau landasan pengembangan kurikulum ini adalah seperti pondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas pondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama.
Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangunlah pondasi yang sangat kokoh dan yang harus memang kokoh. Jadi semakin kokoh pondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Nah, pondasi bangunan yang diibaratkan pada uraian ini adalah dasar atau landasan atau fungsi dalam merancang sebuah kurikulum. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan atau fungsi kurikulum yang kuat. Seller dan Miller sebagaimana dikutip oleh Sanjaya mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah yakni rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada materi mengenai kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ini merupakan pedoman bagi guru dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, setiap guru seharusnya dapat melaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Inilah yang dinamakan kurikulum ideal. Artinya, kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Nah, kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau kurikulum tertulis, written curriculum. Contoh, kurikulum ini seperti kurikulum SMU pada tahun 1989, kemudian kurikulum SD pada tahun 1975 yang berlaku pada tahun itu. Kemudian sedangkan kurikulum aktual ini adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan kurikulum aktual, artinya apa yang dikerjakan guru tidak sesuai atau jauh dari rambu-rambu kurikulum ideal, maka akan semakin rendah kualitas suatu sekolah atau kualitas suatu lembaga tersebut. Kemudian ada hidden curriculum, artinya kurikulum tersembunyi. Dalam buku The Hidden Curriculum on Overview, ini kurikulum perspektif, Seddon mengungkapkan kurikulum pada hakikatnya berisi ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen atau tulisan secara sistematis dan logis yang memperhatikan unsur skop dan sequence. Selanjutnya, dokumen tertulis itulah yang dinamakan dengan kurikulum yang terencana atau kurikulum dokumen or written curriculum. Salah satu isi yang terdapat dalam dokumen kurikulum itu adalah sejumlah daftar tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Tujuan itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman guru dalam proses pembelajaran sebagai tahap implementasi kurikulum. Kemudian pada kenyataannya hasil dari proses pembelajaran itu selain sesuai dengan tujuan perilaku yang dirumuskan, juga ada perilaku sebagai hasil belajar di luar tujuan yang dirumuskan. Inilah hakikat dari kurikulum tersembunyi, yakni efek yang muncul sebagai hasil belajar yang sama sekali di luar tujuan yang dideskripsikan. Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil yang tidak direncanakan ini? Ada dua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai hidden curriculum, yaitu yang pertama aspek yang relatif, tetap, dan aspek yang dapat berubah. Yang dimaksud dengan aspek relatif tetap adalah ideologi, kemudian keyakinan, kemudian nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Kemudian aspek yang dapat dirubah ini meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Variabel organisasi ini meliputi bagaimana guru mengelola kelas, kemudian bagaimana pembelajaran itu diberikan, kemudian bagaimana kenaikan kelas dilakukan. Sistem sosial ini meliputi bagaimana pola hubungan sosial antara guru dengan peserta didik, guru dengan staf sekolah, dan lain sebagainya. Menurut Belak dan Keyboard, hidden curriculum memiliki 3 dimensi, yakni yang pertama, hidden curriculum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru peserta didik, struktur kelas keseluruhan, pola organisasi peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial.
Kemudian materi yang terakhir mengenai konsep pengembangan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, ada 4 dimensi tentang konsep dan teori kurikulum. Pengembangan kurikulum yang menjadi acuan dalam pengertian kurikulum, yakni yang pertama, kurikulum ini sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang dipikirkan mengenai apa yang terkait untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum ini sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran atau dokumen pendidikan. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum ini sebagai proses kegiatan belajar mengajar. Dan kemudian yang keempat, pengembangan kurikulum ini ya tentu sebagai hasil dari belajarnya peserta didik atau siswa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.